Salat merupakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban. Hukumnya adalah fardhu ain. Setiap manusia, laki-laki dan perempuan yang sudah baligh wajib untuk menunaikan salat. Walhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan petunjuk kepada setiap manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Dan walhamdulillah, kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bertakarrub melalui ibadah salat kita. Kita komunikasi dengan Allah, kita memujinya, kita menyembahnya, kita berdoa, kita sujud, ruku, berdiri, duduk sebagai bentuk penghambaan yang paling spesial yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Sekarang, apakah salat yang kita lakukan sudah merubah diri kita? Apakah kita telah merasakan perubahan-perubahan yang berjalan dalam kehidupan kita menuju yang lebih baik? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan salat itu sebagai sebab supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Ketika itu sudah ada dalam perjalanan kehidupan kita, maka sandarkanlah itu kepada taufik dari Allah dan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dan ucapkanlah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan keutamaan ini. Dan apabila belum kita rasakan, kita masih salat dan juga kita biasa bermaksiat, berarti salat tersebut belum mencetak kita menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Salat itu harus kita jaga. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dari jalan sahabat Abdullah ibn Amr ibn As yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, bahwasanya Nabi bersabda, "Man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu yang merupakan kewajiban sehari semalam. Salat harus kita jaga, waktunya harus kita jaga. Kaum laki-laki, jamaahnya harus kita jaga, tumakninahnya harus kita jaga, kehusyuannya harus kita jaga, gerakannya, bacaannya maksimal harus kita jaga. Bagaimana ketika kita menjaga salat ini? Kata Nabi, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, Masya Allah, Nabi mengkabarkan kepada kita, maka dia akan mendapatkan cahaya di dunia dan cahaya nanti di akhirat. Wa burhanan, bukti bahwasanya kita akan nanti bertemu dengan Nabi SAW. Nabi akan melihat tanda-tanda daripada anggota wudhu kita. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala tanya nanti, kita punya jawaban sebagai bukti daripada ibadah kita kepadanya. Wa najatan yaumal qiyamah, dan akhirnya kita akan selamat pada hari kiamat, yang kita akan berjalan dan berlabuh kepada muara surga yang Allah tabaraka wa ta'ala telah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Kata Nabi, "Man lam yuhafidh 'alaiha." Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, kana lahu lam yakun alaihi nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang tidak menjaga salatnya, khusyuannya tidak dia jaga, waktunya juga tidak dia jaga, tumaninahnya juga dia tidak jaga. Masya Allah. Wailul lil musallin. Dia tetap akan mendapatkan ancaman dari Allah dengan kecelakaan. Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya di dunia dan di akhirat, dan juga tidak punya bukti untuk menjawab pertanyaan Allah tabaraka wa ta'ala.
dan dia tidak akan selamat pada hari kiamat nanti. Kanat lahu ma'a Qarun wa Fir'aun wa Hamman wa Ubay ibn Khalaf. 4 orang yang telah pasti yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan kepada kita, manusia-manusia yang telah mendapatkan hisaan dari Allah. Maka pada hari kiamat nanti dia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Hamman, dan bersama Ubay ibn Khalaf. Kata para ulama, barang siapa yang lalai solatnya karena dia sibuk dengan harta-hartanya, pagi hingga malam dia sibuk dengan mencari hartanya, harta bagian daripada dunia, maka pada hari kiamat kelalaian dia akan dia terima. Allah kumpulkan dia pada hari kiamat bersama Qarun. Qarun gagal karena sibuk dengan masalah hartanya. Kalau juga dia sibuk dengan kekuasaannya, kalau dia sibuk dengan kedudukannya, dia lalai dari sholatnya, maka pada hari kiamat maka dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kalau juga dia sibuk dengan kerjaannya, usahanya, sehingga dia lalai dari sholatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Hamman. Dan ketika dia sibuk dengan perdagangannya, perniagaannya, menghitung untung dan ruginya, sehingga dia lalai dari sholatnya, maka dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Ubay ibn Khalaf. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersandar, memohon kemudahan supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita semua untuk menunaikan salat. Karena kita tahu bahwa salat itu adalah komunikasi kita kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita secuil pun, tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan bentuk kasih sayangnya, Allah ingatkan kita 5 kali dari sehari semalam ini melalui suara-suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat, mari kita menuju kepada kemenangan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita berupaya untuk menjaga salat kita, karena belumlah kita bergeser langkah kita, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan tanya tentang salat-salat kita.